Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcelina Nubu. Saya merupakan seorang guru pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 5 Borong. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di STK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya menjalani ujian secara luring di SMA Negeri 5 Borong dengan tema Aku Pribadi yang Unik di kelas 10 dengan metode pembelajaran yaitu PBL. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, silakan duduk. Baik. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita sama-sama membahas tentang materi tentang aku pribadi yang unik, ya. Kita sama-sama membahas tentang materi aku pribadi yang unik. Yaitu lihat situ. Berbicara tentang pribadi yang unik, ya. Berbicara tentang pribadi yang unik, berarti yang mau kita bahas di sini adalah bagaimana saya itu bisa mengenal diri saya lebih dalam, ya. Saya bisa mengenal segala keunikan yang ada dalam saya punya diri. Karena setiap kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik. Di awal kegiatan kita pada siang hari ini, sebagai umat yang beriman, kita awali segala kegiatan kita agar direstui oleh Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Ibu minta seorang pimpin kita dalam doa dan silahkan berdiri. Kita syukur atas kehadiran-Mu, atas perlindungan-Mu pada malam tadi, sehingga Engkau memperkenankan kami berkumpul kembali pada siang ini dalam keadaan sehat dan semangat. Pada saat ini, kami mau melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Guru dapat kami terapkan dengan baik. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita lanjut kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau ambil absen dulu, ya. Kita absen dulu. Anastasia Arce Boga, ada? Lydia Indah Zai, Cynthia Nafria Lensi, tangan, kalau angkat tangan. Yohanes Hubertus Baptista, Laurentius Eko Triano Paku, Samuel Toker, Geraldus Terry Baik. Baik. Tuhan semua hari ini hadir dalam keadaan sehat walafiat, ya. Baik. Berbicara tentang materi tentang aku pribadi yang unik, adapun di situ pertanyaan pemantik, ya. Pertanyaan yang dapat memicu cara berpikir kita, mengapa kita itu dikatakan unik dan istimewa. Pertanyaan pemantik yang pertama di situ, apakah kalian pernah merasa
Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang membuat kalian merasa unik? Apa yang membuat kalian merasa unik? Karena berbeda dengan teman. Karena berbeda dengan teman. Nah. Pertanyaan pemantik yang ketiga, mengapa penting bagi kita untuk menerima diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan? Mengapa penting? Mengapa penting bagi kita untuk menerima diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan? Pertanyaan pemantik yang terakhir, jika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bagaimanakah cara kita memandang diri sendiri dan orang lain, baik itu pria maupun wanita? Itu 4 pertanyaan pemantik yang menjadi dasar, ya, yang menjadi dasar sehingga kita itu dikatakan unik dan istimewa. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke, baik, lanjut yang berikut. Setelah pertanyaan pemantik itu, dari semua proses pembelajaran kita pada hari ini tentang aku pribadi yang unik, di situ ada tujuan pembelajarannya. Yaitu tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami diri dengan segala kekuatan dan keterbatasan sehingga menerima diri dan dapat menempatkan dirinya sebagai citra Allah serta bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang diterimanya. Tujuan dari pembelajaran ini bahwa kita itu bisa memahami diri, ya. Kita itu bisa memahami diri sebagai ciptaan Allah yang unik dan istimewa. Kita harus bersyukur untuk semua yang kita peroleh. Kita bersyukur untuk segala kelebihan yang kita miliki. Kita bersyukur untuk semua itu karena apa yang kita miliki saat ini itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah secara cuma. Tugas kita adalah kita harus bersyukur untuk semua itu. Kita harus mengakui diri kita sebagai pribadi yang unik dan istimewa. Baik. Yang berikut, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini minta kalian untuk berdiri dulu. Kita akan ceritakan dulu melakukan ini, ya. Inti dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu materi belajar. Minta setelah ada ditayangkan video pembelajaran nanti ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak sekalian jawab, ya. Makanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. ya. Para peserta pembelajaran, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik. Pertemuan pertama, aku pribadi yang unik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian mampu mensyukuri diri sendiri apa adanya. Yang kedua adalah memahami apa itu artinya unik. Dan yang ketiga, mampu mengenali dengan baik diri Anda sendiri.
Dan yang keempat adalah bisa menemukan teks kitab suci perjanjian lama, dan tentu adalah maknanya yang berbicara mengenai keunikan diri ini. Terakhir adalah Anda mampu bisa membuat sebuah refleksi singkat yang isinya syukur atas penciptaan Tuhan di dalam diri kita berdasarkan Mazmur 139. Para peserta didik yang terkasih, mari kita memperhatikan gambar berikut ini. Saya yakin Anda memahami, mengerti, tahu siapa bintang film yang ada gambarnya ini, yaitu Lee Min Ho. Dan berikut ini adalah ada satu kelompok pelajar yang sukses meraih medali pada Olimpiade Fisika Internasional di Lisbon tahun 2018. Saya yakin setiap orang, kita semua ingin mencapai sebuah kesuksesan, sebuah hidup yang sangat ideal ini, sukses dari materi, terkenal, dan kita akan berpikir ketika sukses seperti ini lalu hidup menjadi bahagia. Anak-anakku yang terkasih, tetapi sayangnya di dalam hidup ini tidak setiap orang mempunyai kehidupan yang ideal. Banyak orang mengalami kehidupan tidak seperti yang diharapkan. Mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar pertama ini, Anda bisa melihat kondisi 6 anak yang baru saja ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Siangnya ibunya meninggal, lalu sorenya ayahnya meninggal. Dari gambaran wajah, ke-6 anak ini merasakan kesedihan yang luar biasa, kebingungan. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana keadaan mereka. Inilah gambaran bahwa tidak setiap orang mempunyai kehidupan yang ideal. Nah, Anggi Distia, gadis tunarungu, ini adalah gambarnya. Sekarang dia sangat sukses. Pada umur 10 tahun dia mengalami tunarungu, diperkirakan disebabkan karena banyak mengkonsumsi obat-obatan. Dan hidup pasti tidak mudah, karena sebelumnya dia bisa mendengar dan kemudian dia tidak bisa mendengar. Tentu ini membutuhkan sebuah perjuangan yang luar biasa, dan dia bisa mengatasi kesulitan itu. Dia bisa masuk ke SMA Negeri 2 Bogor, dan lalu dia kuliah di LSPR. Saudara, dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal, membuat dia sangat terkenal. Perempuan tunarungu menembus batas. Kunci kesuksesan dia itu karena dia jujur pada diri sendiri. Dia menerima diri apa adanya dan dia percaya diri. Karena itu dia mengatakan keterbatasan tidak menjadi belenggu. Mengubah keterbatasan menjadi sebuah kesuksesan. Dan saat ini Anggi Distia ini menjadi salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo. Sebuah prestasi yang luar biasa, dan tentu ini menjadi sebuah gambaran, sebuah contoh bagi kita yang mempunyai keterbatasan, kelemahan untuk mengatasinya, untuk bisa membuat keterbatasan itu tidak menjadi belenggu. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Anda dan saya mempunyai keterbatasan, tetapi Anda dan saya juga mempunyai kelebihan-kelebihan, mempunyai hal-hal positif, mempunyai sesuatu yang layak kita syukuri, dan itu menjadi sebuah kekuatan, amunisi. Karena itu anak-anak, setiap orang itu berbeda, tidak ada orang yang sama. Hanya ada satu di dunia ini orang yang seperti Anda, seperti saya. Karena itu, maka unik ini bisa juga saya artikan sebagai istimewa. Menyadari keistimewaan diri ini sangat amat penting. Mengapa? Karena kita kalau menyadari kita yang istimewa, kita bisa melihat diri kita dari sisi yang positif, tidak hanya melihat dari sisi yang negatif. Karena itu kenalilah diri Anda, dirimu dengan baik. Karena itu untuk membantu Anda mengenali diri dengan baik, seperti yang dikatakan Mother Teresa. Mother Teresa pernah mengatakan demikian. Penemuan terbesar pada abad ini adalah ketika Anda menemukan diri Anda sendiri.
Anda bisa mengenali diri Anda sendiri. Nah, yuk kita sekarang membaca kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kitab Kejadian itu kitab yang ada di Perjanjian Lama. Pesan apa dari firman itu terkait dengan ini? Yang pertama, kita ini diciptakan Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Cara yang kedua adalah apa? Kemudian yang kedua adalah kita ini diberi kuasa. Ayat-ayat tadi menceritakan aku memberkati engkau. Nah, kita ini diberkati supaya kita berkuasa atas bla 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 ciptaan yang lain. Yang ketiga, saudara, apapun keadaan kita ini diberkati oleh Tuhan untuk sukses, untuk berkembang. Ingat, kita diberkati Tuhan untuk sukses, untuk berkembang. Dan yang keempat, Allah melihat itu baik adanya. Allah mempunyai rencana yang indah. Itulah arti keunikan di dalam diri kita menurut kitab suci, menurut firman Allah, menurut Allah yang menciptakan kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat refleksi seperti tadi yang saya sampaikan di depan. Ada tabel itu, silakan itu diisi, ditulis ya. Lalu yang kedua yang harus kamu lakukan adalah pertama, baca Mazmur 139. Kedua, tulislah di buku kamu jawaban dari pertanyaan refleksi berikut ini. Setelah kalian membaca Mazmur itu, menurut kalian Allah itu digambarkan seperti apa di dalam Mazmur itu? Allah digambarkan seperti apa? Tulis itu sebanyak-banyak. Lalu yang kedua, tulislah sejauh mana Allah mengenal dirimu. Di situ ada apa yang kamu syukuri atas penciptaan Tuhan pada dirimu di dalam Mazmur itu. Ayat 14 sampai 20 berbicara hal itu. Itulah anak-anakku yang terkasih, kita bisa melakukan pembelajaran ini sebagai bagian untuk kita mengembangkan diri karena kita itu sangat unik. Dan nonton video ajar yang barusan ditayangkan itu bagaimana dalam video itu menjelaskan bagaimana itu kita bisa menerima diri kita, ya. Karena setiap kita itu memiliki kehidupan yang berbeda-beda, ya. Dan kita itu memiliki kehidupan yang berbeda-beda, dan tugas kita adalah kita harus mensyukuri, ya. Tugas kita adalah kita harus mensyukuri semua yang kita miliki. Untuk melengkapi video yang tadi itu, agar kita itu bisa lebih memahami, di sini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan video yang barusan kita lihat, ya. Tadi kan sudah sama-sama menyimak, melihat, mendengar apa yang barusan ditayangkan. Itu berdasarkan apa yang anak-anak lihat tadi itu, video apa yang tadi kalian lihat? Berbicara tentang apa video yang kalian lihat? Minta menjawab dengan berdiri. Tadi kan sudah ditayangkan video tentang aku pribadi yang unik. Apa yang kamu tangkap dari video yang barusan ditayang? Orang jawab. Video tadi dia menjelaskan tentang keunikan manusia. Video tadi dia menjelaskan tentang keunikan manusia. Lagi? Ekor, ayo. Bagaimana manusia diciptakan dari kebudayaan? Bagaimana manusia diciptakan dari kebudayaan? Baik. Setelah menonton video itu juga, mengapa penting bagi kita untuk menerima diri kita apa adanya? Kenapa itu penting? Kita itu menerima diri kita apa adanya. Maksudnya itu apa? Sehingga kita itu dituntut untuk menerima diri kita itu apa adanya. Karena setiap kita itu berbeda-beda. Ya. Baik.
untuk melengkapi kegiatan kita pada hari ini, setelah kita menonton video tadi, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Baca dan dikerjakan dan Ibu beri waktu untuk mengerjakan itu 15 menit ya. Sudah? Oke. Itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama di situ, bagaimana kesan kalian setelah membaca kisah tentang Sarjana Islami itu? Inspirasi, motivasi yang dimaksud. Kesan yang diperoleh setelah membaca kisah tentang Sarjana adalah menjadi inspirasi bagi kita ya. Kisah Sarjana itu menjadi inspirasi kita untuk selalu semangat ya. Baik, yang kedua, apa yang jarang dilakukan dalam kisah yang menjadi orang kreatif dan inovatif tidak hanya untuk orang yang tidak memiliki kesempatan. Mau memiliki kesempatan atau tidak dalam hidup, kita melakukan pengenalan diri kita. Apa yang membuat kita itu bernilai di mata orang? Karena kita memiliki sikap dan karakter. Karena kita memiliki sikap dan karakter yang baik. Kita itu bernilai di mata orang. Kita memiliki sikap dan karakter yang baik. Kejujuran, ya kan? Yang berikut, setelah melakukan itu ada juga satu tugas di mana supaya kalian itu lebih mengenal diri ya. Kalian bisa mencatat dan mengenal diri kalian itu lebih mendalam. Dalam LKPD yang kedua, di situ perhatikan di situ ada aspek-aspek diri ya. Berkaitan dengan fisik, bakat, materi, sifat, dan impian. Di situ ada kekuatan dan keterbatasan. Silakan menulis sebanyak mungkin dari segi fisik apa yang menjadi kekuatan dan juga dari segi keterbatasan. Bisa? Silakan. Sudah? Kalian sudah menulis di LKPD yang kedua. Kalian sudah banyak menulis tentang aspek-aspek yang ada dalam diri ya, baik di situ aspek fisik
keterbatasannya. Dan kalian sudah mengenal diri kalian. Jelas berarti di situ kalian tahu keterbatasan apa yang ada dalam satunya diri, kekuatan apa yang ada dalam saya punya diri. Baik, jika kalian mengenal diri kalian, baik di situ kelebihan, keterbatasan, kekuatan yang kalian miliki, di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama di situ, apa yang dimaksud dengan manusia itu unik? Karena manusia berbeda dari ciptaan. Karena manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan lain. Oke, apa lagi? Kita dikatakan karena manusia itu serupa dan segambar. Karena manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Kita dikatakan unik dan istimewa karena kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Bentuk keunikan yang ada dalam diri kita itu adalah kita memiliki kemampuan dan juga keterbatasan. Tingkatan tindakan apa saja yang akan kita lakukan dalam mengembangkan diri kita sebagai pribadi yang unik? Apa yang kita harus lakukan? Lagi mengembangkan diri secara efektif, mengembangkan diri secara efektif, lagi belajar dan terus berlatih, belajar dan terus cara kita untuk mengembangkan segala kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita, ya. Itu adalah cara kita untuk sebagai bentuk menerima diri kita apa adanya. Itu adalah dengan cara menerima diri kita dengan cara mengembangkan diri, ya kan? Sampai sini mengerti? Jadi dulu. Semangat. Tadi kita sudah sama-sama membahas tentang aku pribadi yang unik. Sekarang ini bisa simpulkan bahwa setiap kita memiliki keunikannya masing-masing. Ya, Bu. Setiap kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita diciptakan oleh Tuhan secara unik dan istimewa. Kita harus mensyukuri, ya. Kita harus mensyukuri segala macam keunikan, segala macam kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Jangan pernah merasa bahwa kekurangan yang saya miliki menjadi penghalang untuk saya berkarya. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang unik dan istimewa menerima diri saya. Menerima diri saya bukan hanya kelebihannya saja, tetapi kekurangan juga. Jelas, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada beberapa di sini pertanyaan sebagai bahan evaluasi. Yang pertama di situ, apa arti manusia itu unik? Yang kedua, jelaskan kekasan keunikan menurut kitab suci. Ya, yang apa saja yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki. Berilah contoh kasus pelanggaran terhadap martabat perempuan yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Jelaskan faktor penyebabnya dari masalah. Ya. Apa saja yang mencirikan bahwa manusia itu bermartabat sebagai pribadi? Ada beberapa soal evaluasi untuk dipelajari, dikerjakan, dan dipelajari. Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita itu semakin mensyukuri apa yang kita miliki. Bisa?
unik dan istimewa. Masih semangat? Masih. Atas tangan dulu untuk diri kita. Yakin kegiatan kita pada siang hari ini kita tutup semua rangkaian